Shalom, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang selalu kita rasakan dan alami, yang Tuhan limpahkan buat kita setiap hari. Kembali sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Mu atas kami yang kami terima selalu daripada-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Tertulis demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pernikahan, seringkali yang kita ingin cari adalah kebahagiaan. Dan wujudnya adalah kita menuntut pasangan untuk diberi perhatian, diberi kasih, diberi waktu, dan diberi yang lain-lain sebagainya. Ketika kita tidak diberi, ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, kita menjadi merasa tidak bahagia. Kita lalu menuntut, marah, dan akhirnya keadaan rumah tangga jadi tidak damai. Sebenarnya yang terbaik adalah kita bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Caranya adalah dengan memberi perhatian, memberikan kasih, memberikan waktu, memberikan apa yang diperlukan oleh pasangan hidup dan juga anak-anak kita. Memberi apa yang kita miliki. Karena dengan memberi kita menjadi berbahagia. Tuhan telah memberi teladan bagaimana seharusnya kita hidup, yaitu hidup yang memberi. Ia bahkan memberikan nyawanya untuk saudara dan saya sebagai ganti untuk penebusan dosa kita. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus memberikan pesan kepada para penatua dari Efesus. Dia mengajarkan bukan hanya dengan teori kata-kata, tapi Rasul Paulus memberikan bukti teladan hidup. Ia bekerja keras, hidup dengan sederhana dan membantu mereka yang lemah. Dan Paulus mengingatkan apa yang dikatakan Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbeda dengan dunia ini, saudara, yang umumnya berpandangan bahwa ketika menerima itu berbahagia. Prinsip firman Tuhan mengajarkan kita yang sebaliknya. Kita berbahagia ketika memberi. Tentu menerima juga bahagia, tapi lebih bahagia ketika kita memberi. Kebahagiaan tidak datang dari mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi ketika kita membagikan dengan rela. Memberi membuat kita serupa dengan Kristus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang mau memberi. Dia memberikan hidupnya, Dia memberikan kasih-Nya, dan memberikan keselamatan kepada kita yang percaya. Memberi adalah bentuk iman. Setiap orang yang memberi, dalam hatinya punya iman, percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan dan akan selalu memberkati. Laut mati disebut laut mati karena dia selalu menerima dan tidak pernah memberi. Kehidupan kita menjadi mati ketika kita selalu egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Memberi membawa sukacita. Sukacita ini dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Ketika kita hidup memberi bagi sesama kita, memberi bagi Tuhan,
maka sukacita Tuhan, sukacita surgawi, itu melimpah-limpah di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita sudah hidup dalam sikap yang memberi, seperti Tuhan yang mau memberikan hidupnya bagi kita, yang mau memberikan berkat-Nya setiap hari untuk kita? Mari jadi lebih berbahagia dengan cara hidup memberi. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, sehingga kita mampu hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang kembali mengajar, membimbing kami, meneguhkan iman kami, menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Khususnya hari ini kembali kami diingatkan untuk hidup memberi, seperti Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuntun kami Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam keseharian kami, menjadi pribadi yang memberi, sehingga hidup kami lebih lagi berbahagia. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, sehingga kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, jamah setiap kami yang memerlukan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu kuasa kegelapan, berikan semangat baru kepada yang putus asa, dan berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan, kepada setiap dari kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kami, tapi Engkau Tuhan selalu bersama dengan kami dan memberikan kekuatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.